Kita mau terus belajar tentang Yesus, saudara ya. Di bagian yang ke-8 ini kita lihat secara khusus pernyataan Yesus tentang dirinya dalam doanya. Jadi Yohanes 17 ayat 1-26 ini dicatat di dalam Alkitab merupakan doa pribadi Yesus kepada Bapa di surga. Dan di dalam doanya ini Yesus membuat pernyataan-pernyataan pengakuan tentang siapa dirinya sebenarnya. Di dalam ayat 1 Yohanes 17 dikatakan begini, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus di dalam doanya ini, dia berbicara, dia mengatakan bahwa dia adalah sebagai anak. Dalam teks Yunani ditulis Hohuios. Dan Allah sebagai Bapanya yang menunjukkan keilahian baik Bapa maupun dirinya. Saudaraku perhatikan ketika Yesus menaikkan doanya kepada Bapa di surga dimulai dengan Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia menyebut dirinya sebagai anak kepada Bapa di surga. Next. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 itu tadi Yohanes 17. Dikatakan begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi bukan hanya di Yohanes pasal 17 itu, tapi sebelumnya kepada orang-orang Yahudi dia sudah berkata bahwa Bapa di surga itu adalah Bapanya. Ayat yang ke-18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata bahwa Bapanya bekerja sampai sekarang dan dia juga bekerja, bagi orang Yahudi itu pelecehan terhadap Tuhan. Karena dikatakan tadi, dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapa di surga. Dan di dalam kitab Taurat orang Yahudi itu, seseorang yang menyamakan dirinya dengan Bapa di surga itu penghujatan. Itu sebabnya orang Yahudi dengar semakin sewot mereka. Semakin marah mereka. Hati mereka semakin dipenuhi kebencian kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2 di doanya tadi dikatakan begini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya di sana itu maksudnya kepada Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Diibaratkan nyanya itu orang ketiga tapi itu pribadi dia sebenarnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada Yesus maksudnya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan, artinya Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Sebenarnya hanya Allah saja yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Tapi dengan mengatakan seperti ini, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dengan mengatakan seperti ini, Yesus ini sedang memperkenalkan dirinya sebagai Allah atau sedang menyetarakan hidupnya dengan Bapa. Halo? Di dalam esensinya. Dia berkata, engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan, maksudnya demikian pula Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua yang kau berikan kepadanya. Yang punya otoritas, yang punya kuasa itu memberikan hidup yang kekal itu hanya Bapa di surga. Jadi kalau Yesus berkata, Yesus juga anakmu juga akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Artinya Yesus sedang menyatakan bahwa dia dengan Bapa adalah sama. Amin. Ini luar biasa saudara di dalam doanya ini. Kemudian dalam ayat 3 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Perhatikan ya, Yesus berkata hidup yang kekal itu adalah bahwa orang-orang mengenal Bapa di surga, satu-satunya Allah yang benar. Tetapi tidak berhenti di situ, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam doanya ini Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tetapi perhatikan, mengenal Yesus Kristus juga yang telah diutus oleh Bapa. Hidup kekal itu kata Yesus kalau orang mengenal engkau.
tapi juga kalau mengenal Yesus yang kau utus. Itulah kehidupan yang kekal, kata Yesus. Sekali lagi, di dalam hal ini Yesus sedang membuat pernyataan bahwa dia setara dengan Bapa. Amin. Next, kita lihat. Ikuti pelan-pelan saudara ya, karena ini gampang-gampang susah dimengerti, tapi mintalah pencerahan dari Roh Kudus. Banyak orang di luar Kristen suka mengambil ayat tersebut untuk memojokkan orang Kristen dan merendahkan Yesus. Dengan cara bagaimana? Perhatikan. Mereka memberikan pernyataan bahwa Allah itu satu, ya, dan Yesus itu hanya utusan Allah saja, sama seperti nabi-nabi dalam PL. Bukankah itu teriakan banyak orang di luar sana? Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia hanya salah satu utusan. Dan mereka menyamakan itu seperti nabi-nabi yang ada di dalam PL. Karena memang ada ayat, di ayat 3 itu tadi, dikatakan bahwa Yesus yang kau utus. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, pernyataan itu keliru dan klaim yang salah. Kenapa? Karena pada ayat 5 di dalam Yohanes 17 itu dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Amin. Next. Yesus menyatakan jati dirinya bahwa keberadaannya sudah ada sebelum dunia diciptakan. Pernyataan ini diulang kedua kalinya pada ayat 24 dalam doanya Yohanes 17 itu. Ayat 24 berkata begini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Siapa mereka ini dimaksud? Orang-orang percaya kepadanya. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus jelas sudah ada sejak kekekalan. Next. Yesus memang utusan Allah, ya, tetapi juga anak Allah yang berasal dari sorga. Sangat berbeda dengan para nabi yang lain itu. Di mana para nabi itu semua berasal dari dunia dan diperanakkan dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan Yesus jati dirinya adalah anak Allah dan keberadaannya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia utusan, iya. Tapi pengutusannya berbeda dengan nabi-nabi yang dipercayai oleh kepercayaan sebagian besar orang Yahudi di perjanjian lama dan juga agama-agama lain. Kenapa? Karena yang dipercayai orang-orang lain itu sebagai nabi-nabi di PL atau nabi mereka itu berasal dari dunia dan diperanakkan karena pernikahan, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Yesus memang diutus, iya. Tapi dia tidak berasal dari dunia. Paham saudara? Di dalam Yohanes pasal 3 itu dikatakan demikian. Tidak ada yang kembali ke sorga selain dari dia yang datang dari sorga. Dan Yesus juga diperanakkan bukan karena hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Alkitab jelas berkata, Yesus itu dikandung di bawah naungan Roh Kudus, dititip di dalam rahimnya Maria. Bukan karena perkawinan, bukan. Tetapi oleh karena pengurapan dari Roh Kudus. Jadi benih Yesus bukan benih jasmani, bukan benih duniawi, tapi dia yang ilahi, yang datang dari surga. Beda kan saudara? Tapi kan di luar sana orang ribut gara-gara itu saudara. Orang di luar sana berkata, Yesus itu mana, dia Tuhan apa segala, enggak lah katanya. Kenapa? Karena ingat minggu lalu kita belajar, seseorang baru bisa mengenal Yesus dengan benar kalau Bapa di sorga menyingkapkan itu dalam pikiran dan hatinya. Kita enggak usah berbicara orang di luar Kristen. Minggu lalu saya sampaikan ya, bahkan beberapa yang menyatakan diri pendeta pernah menggembalakan di gereja, akhirnya keluar dari kepercayaannya, menjadi penghina Yesus, menjadi penghina kitab suci. Ada di antara mereka yang sampai taruh di pantatnya kitab kita dan menguji Tuhan. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, nih, aku kentutin, dikentutin Alkitab. Tolong cabut nyawa saya. Saudara tahu, nggak sampai 1 tahun dia lewat. Next. Di dalam ayat 22,
Yesus berkata begini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Keilahian Yesus ini dapat juga kita lihat dari perkataannya bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, yang ditulis pada ayat 10 dan 22. Artinya ini dua kali ditulis juga tentang kesatuan Yesus dengan Bapa di sorga. Jadi jelas-jelas bahwa Yesus itu adalah pribadi yang ilahi sebenarnya. Dia datang ke dunia ini memang meninggalkan kemuliaannya. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, yang walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Dia tinggalkan itu di sorga, dia datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ini adalah kesatuan esensial atau sehakikat atau sejajar dengan siapa? Dengan Bapa di sorga. Dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Coba kita buka dulu Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam ayat 28-nya itu sebenarnya keren juga. Kalau dibaca ini. Tapi intinya saya mau katakan, Yesus menyatakan bahwa dirinya dengan Bapa adalah sama. Amin. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu supaya tidak meragukan ketuhanan Yesus, tapi mempercayai Yesus. Dengan belajarnya kita 3 bulan berturut-turut tentang Yesus ini, keyakinan iman kita kepada Yesus dan firman-Nya itu semakin teguh, semakin kuat. Sehingga kita semakin mencintai Dia dan semakin taat kepadanya. Karena ketaatan kita kepada Yesus itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin. Pengenalan para murid terhadap Yesus menjadi semakin kuat dan semakin teguh setelah peristiwa kebangkitannya. Dan Yesus berulang kali dalam berbagai cara menunjukkan dirinya kepada para muridnya dan membuktikan bahwa Ia hidup. Salah satunya di Kisah Rasul 1 ayat 3 ini dikatakan begini, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang. Maksudnya setelah kebangkitan Yesus ada di dunia selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga. Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Salah satunya yang paling ekstrim yang kita bicarakan minggu lalu itu kepada Thomas. Waktu Thomas berkata kepada rekan-rekannya, kalau aku tidak melihat bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya, terus mencucukkan jariku ke lubang itu, saya enggak percaya sama sekali. Waktu itu Yesus enggak ada di tengah-tengah mereka. Tapi Yesus dengar permohonan itu. Dan Yesus tahu kalau seandainya dia tidak menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas, Thomas itu akan hilang. Karena dia berkata saya tidak akan percaya. Artinya dia tidak akan mempercayai Yesus. Dan untuk itu Yesus hadir benaran. Dan berkata kepada Thomas, Thomas, lihatlah bekas paku di tanganku dan bekas tombak di lambungku. Dan mari cucukkan tanganmu sini. Tapi sesuatu yang luar biasa, kita diberi pengertian dari pengalaman Thomas bersama dengan Yesus, bahwa orang yang benar-benar mengenal Kristus, mereka akan all out terhadap Yesus. Dari mana kita tahu itu? Ketika Thomas sampai akhir hidupnya mati martir, atau mati syahid, atau mati terbunuh di India oleh karena memberitakan Injil Kristus di sana. Kenapa terjadi dua hal yang bertolak belakang itu? Di awalnya dia begitu meragukan, tapi di akhir hidupnya bahkan dia kehilangan nyawanya karena Injil Kristus, dia rela. Kenapa? Pengenalan yang benar akan Yesus. Amin. Amin saudara.
Saudaraku dengar baik. Pengenalan kita akan Kristus dengan benar itu akan membuat kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi situasi-situasi sulit. Oleh karenanya penting sekali pengenalan kita yang benar akan Yesus itu akan membuat kita menjadi seorang disciple, menjadi seorang murid, bukan sekedar believers, bukan sekedar orang percaya atau followers, sekedar pengikut, tetapi akan menjadikan kita menjadi seorang disciple, muridnya Kristus. Di mana ketika kesukaran datang orang semua bisa lari, tetapi murid Yesus akan berkata, kepada siapa lagi kami harus lari? Kemana lagi? Karena kami tahu perkataanmu itu adalah perkataan kehidupan, perkataan kebenaran yang mendatangkan kehidupan bagi kami. Dan saya percaya saudara, orang-orang mengenal Kristus dengan benar, iman mereka akan semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka akan mengejar sesuatu yang ilahi di kekekalan, bukan sekedar yang ada di dunia. Kalau yang di dunia ini Bapak Ibu, aduh hai, itu makanya saya katakan ya, remeh-temeh yang di dunia ini. Oleh karenanya jangan terlalu fokus dengan hal di dunia. Kenapa? Karena ketika engkau percaya kepada Yesus, itu akan diberikan kepadamu sebagai bonus loh. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 32. Dikatakan demikian, Ia, maksudnya Bapa di sorga ini, kata gantinya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anak Bapa di sorga itu? Yesus. Bapa di sorga yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana cara menyerahkannya? Disalibkan di kayu salib. Betul saudara ya? Mati di kayu salib. Nah, perhatikan kalimat berikut. Bagaimanakah mungkin Bapa di sorga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Coba saudara renungkan sebentar ayat ini. Biar saudara ngerti. Biar saudara bisa, oh iya ya gitu lah. Coba saudara renungkan. Firman itu berkata begini, Bapa yang tidak menyayangkan Yesus, tapi yang memberikannya untuk kita mati di kayu salib. Apa artinya? Artinya begini, Yesus aja anak satu-satunya bagi Bapa, Dia rela menyalibkannya di kayu salib. Sampai di sini dulu bisa tangkap ini? Lalu dikatakan demikian, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikan segala sesuatu kepadamu? Halo? Halo saudara? Bagaimana mungkin Yesus aja harta paling mahal, putra mahkota surga itu aja dikorbankan untuk saudara. Apa iya sih hanya untuk usaha saudara Tuhan gak sanggup memberikannya? Hui. Apa iya sih hanya untuk kesembuhan fisik saudara dari sakit Bapak tidak bisa melakukannya? Apa iya sih? Coba renungkan ini. Saudara kan merdeka. Kalau kita paham ini pernyataan dari surga ini. Bagaimana mungkin Bapa, ini kata ganti Bapa di surga ini, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana mungkin? Yesus aja dikorbankan. Bagaimana mungkin Bapa tidak sanggup mencukupi makan minum pakaianmu? Bagaimana mungkin itu? Hanya setan yang berbisik, hanya iblis yang berbisik. Di telinga anak-anak Tuhan berkata demikian, nanti kalau kau kasih itu kau jadi miskin. Kenapa? Iblis tahu ini. Iblis enggak mau digenapi ini dalam hidup saudara. Tapi kalau kita mengenal kasih karunia Allah dengan benar, kalau kita mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, kalau kita mengenal hati Bapa dengan benar, ketika suara itu kita dengar di telinga kita, di dalam pikiran kita akan berkata demikian, iblis tutup mulutmu ya, kau kurang ajar. Kau tahu enggak, Yesus aja Bapak korbankan demi diriku. Masa iya sih?
Dia nggak bisa tolong saya mengembangkan usaha ini. Masa iya sih? Bapak nggak bisa buka jalan untuk saya? Masa iya sih? Tuhan nggak bisa tolong saya? Masa iya sih? Tuhan nggak sertai saya? Oleh karenanya aku berkata kepadamu iblis, tutup mulutmu. Karena apa yang kau katakan itu adalah dusta. Emang iya? Karena Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata, kalau iblis itu berbicara, bicaranya selalu dusta. Karena dia bapa segala pembohong. Itu kerjaannya setiap hari. Untuk membohongi kita. Coba kita lihat deh saudara ya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu iblis. Iblis mau supaya saudara tidak diberkati, tidak berhasil. Supaya engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Supaya engkau protes kepada Tuhan. Supaya engkau menyalahkan Tuhan. Supaya engkau tinggalkan Tuhan. Dengan demikian engkau binasa. Nah itu dia. Karena sejak semula dia memang pembunuh manusia. Dia akan lakukan itu terus berulang-ulang. Kalau dia gagal melakukan itu di saat ibadah ini, nanti pulang dari gereja ini akan dibisikin lagi. Masih ada sisa-sisa firman yang kita dengar di sini, kita masih ikut, kita berkata, diam iblis. Nanti sore dibisikin lagi. Gagal nanti sore, malam dibisikin lagi. Gagal nanti malam, besok pagi begitu saudara bangun, dibisikin lagi. Bilang begini, ke gereja kan masih bisa minggu depan. Sayanglah kalau kita tidak buka usaha, dari jam sekian sampai jam sekian, seolah-olah kalau kita nggak buka usaha dalam satu hari, ini pendapat iblis loh ya, seolah-olah kita itu udah langsung mati masuk neraka. Dan begitu kuat dia menekan kita. Tapi ternyata kan tidak begitu Bapak Ibu. Betul enggak? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha, betul enggak sih? Saya punya data loh Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu liburan, yang biasa bikin kue, saudara liburan di luar Putus Ibau, pergi seminggu, ya kan? Seminggu berarti tidak bikin kue saudara. Benar enggak saudara? Apakah keluarga saudara langsung jadi melarat, jadi peminta-minta, jadi pengemis di jalanan? Apakah begitu? Halo? Ada kadang-kadang yang sampai 2 minggu lebih pergi. Apakah saudara jadi orang melarat? Jadi bermiskin ria semua, betul? Enggak. Berarti bisikan-bisikan itu tipuan dari iblis. Kenapa? Karena dia bapa segala dusta. Cuman sayangnya sering sekali dia berhasil di dalam hidup kita. Sering sekali dia berhasil. Tapi kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan bungkam iblis. Kita akan berkata, aku akan lebih taat kepada dia karena aku mengenal dia. Ketika saudara lakukan itu, dikatakan, masa iya sih yang lain itu tidak dikaruniakan Tuhan bagimu? Masa iya? Saudara ngertilah masuk kalimat itu ya? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kepadamu? Artinya bahasa Arabnya begini, mustahil itu. Kalau Yesus aja diberikan, masa sih hanya untuk makan minum pakaian kita dia nggak sediakan? Dia berjanji burung pipit di udara aja dia pelihara, bunga di padang didandani. Masa iya sih? Itulah maksudnya. Ini peneguhan sebenarnya bagi orang percaya, pengharapannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan kegagalan bagi kita. Amin. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 30, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ini kejadian ini waktu 2 orang murid Yesus keluar dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Jadi ada 2 orang muridnya sedang dalam perjalanan,
Tiba-tiba Yesus nimbrung di tengah jalan dengan mereka ngobrol setelah kebangkitan Yesus. Nah, ketika mereka sampai di Emmaus kan Yesus berpura-pura ini. Aku mau lanjut perjalanan. Alkitab berkata nanti baca di Lukas pasal 24 itu, matahari sudah mulai terbenam. Lalu dua orang berkata begini, Tuhan janganlah pergi, ini hari sudah malam, menginap aja dulu di rumah kami. Gak apa-apa katanya. Akhirnya Yesus tinggal dengan mereka di rumah itu. Nah waktu mereka sedang ada di rumah itu, mereka mulai makan. Dia kata begini, ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan kembali kejadian ini saudara. Jadi sepanjang jalan mereka udah ngobrol ini bertiga. Nanti kalau kalian baca itu kisah lucu-lucu. Sampai Yesus bilang begini, woi, kian ngomong apa sih? Lalu satu, woi, masa Nuan enggak tahu? Nuan enggak ada ke di Yerusalem waktu ya katanya. Apa itu? Ya yang disebut Yesus ya, raja orang Yahudi ya dibunuh sih, dah. Tapi si orang Madah ya udah bangkit. Kemai ya. Masa Nuan enggak tahu? Nuan orang mana sih? Sepanjang malam mereka cerita ngobrol, padahal yang mereka ajak ngobrol itu Yesus gitu loh saudara. Enggak tahu mereka. Sampai tiba di rumah itu, mereka makan, kebiasaan mereka makan itu sebelum makan mengucap berkat, dan itu Yesus lakukan. Lalu setelah itu, amin, baru mereka, itu guru, tapi dia udah lenyap dari situ saudara. Artinya apa? Sekali lagi, pengenalan akan Yesus itu hanya akan bisa terjadi dalam kehidupan kita dengan benar ketika dia menyingkapkan siapa dirinya kepada kita. Amin. Itu murid lu itu saudara. Bisa enggak kenal? Aku pun bingung itu baca itu. Kan Yesus enggak berubah itu. Hanya memang dia jadi memiliki tubuh kemuliaan. Bekas paku masih ada loh saudara. Yang ditunjukin kepada Thomas. Bekas tombak masih ada. Aku yakin kalau Yesus kayak di kalender itu, brewoknya masih begitu. Kumisnya juga masih begitu. Tapi bisa enggak kenal itu, murid itu. Di luar dari murid 12 itu. Murid Yesus itu kan banyak saudara. Ada yang 12 yang dekat dengan dia. Di antara 12 itu ada 3 orang paling dekat. Tapi setelah itu Alkitab berkata ada murid 70 orang. Setelah itu ada 120 orang. Dan akhirnya tak terhingga. Mereka bisa enggak kenal loh. Artinya apa? Saudara sendiri bisa enggak kenal Yesus dengan benar kalau saudara tidak memiliki persekutuan dengan dia atau kalau dia tidak menyingkapkan dirinya kepada kita. Bisa kita ngomong saudara, Yesus masa Nuan enggak tahu sih? Ya kan saudara? Bukankah kita sering berdoa begitu? Tuhan engkau tahu enggak yang kau alami? Sebenarnya Yesus bilang begini, aku tahu mana, aku tahu. Itu saudara. Geli kelihatannya. Cuman karena kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah, sehingga kita susah melihat Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Ayo melalui firman ini, bangun hubunganmu terus kepada Tuhan. Cintai Yesus melebihi dari segala-galanya, karena dia adalah harta yang jauh lebih berharga dari apapun yang kita punya di dunia ini. Sekali lagi, kalau engkau memiliki Yesus, itu artinya saudara memiliki segalanya. Dokter boleh berkata sakitmu sudah gak bisa sembuh, tapi bagi Yesus, asal dipegang ujung jubahnya, pendarahan 18 tahun itu berhenti seketika. Amin. Gak tahu lagi kalau Bapak Ibu baca kisah itu dikatakan uangnya semua sudah habis, sudah pergi dia ke berbagai tabib. Tabib itu adalah bisa dikatakan di sana singsang masuk, dokter juga masuk, dukun enggak. Udah habis semua hartanya. Kalau dikatakan udah habis semua, kalau ada asetnya 5M waktu itu habis semua. Udah kere. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, asal ku pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dokter akan berkata, Pak, Bu, engkau tinggal 3 bulan umurmu. Tapi dengar, di tangan Yesus,
itu bisa menjadi 30 tahun lagi. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oleh karena itu yuk, mari kita datang kepada Tuhan, dekatkan kita kepada Tuhan. Karena dia melebihi segalanya bagi kita.